Halo pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa hadir dan kembali menyapa para pemirsa yang ada di rumah bersama-sama dengan saya Greti Tumilaar dalam acara kita bersama Warta Kasih Katolik. Dan pemirsa, hari ini tentunya seperti biasa kita akan mendengarkan bacaan kitab suci, juga merenungkan tema yang akan kita angkat kali ini, yakni Maria Teladan Umat Beriman. Tentunya untuk memperdalam permenungan kita pada hari ini, di studio telah hadir bersama-sama dengan saya, narasumber kita yang terkasih, Pastor Gregorius Hertanto Dwi Wibowo MSC. Halo Pastor, selamat berjumpa kembali. Selamat sore, Grey. Iya, baik. Pastor, bagaimana kabarnya, Pastor? Puji Tuhan, sehat-sehat. Grey, baik? Baik, Pastor. Pemirsa, Romo Her biasa Pastor Hertanto biasa disapa dengan panggilan Romo Her, dan Pastor merupakan imam sekaligus formator atau pembina dari Tarekat Hati Kudus Yesus Pineleng dan juga merupakan dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Maka dari itu, untuk membuka segmen acara kita pada hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa, dan saya mempersilakan kepada Romo untuk membawa kita dalam doa pembuka. Baik, para pemirsa di rumah dan kita semua, mari kita mulai acara kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami waktu yang baik untuk mendalami iman kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan anugerah ini bersama dengan para pemirsa di rumah dan kami yang ada di studio. Tuhan, berkatilah acara ini agar kami dapat mendalami tema ini, khususnya mengenal Ibu Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, tetapi juga Bunda Gerejamu. Tuhan, tuntunlah acara ini dengan baik, agar kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Dan pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya mengajak pemirsa sekalian untuk mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan bacaan kitab suci yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai ke telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik pemirsa yang ada di rumah, dalam perjalanan iman kita sering mencari pedoman atau motivasi teladan untuk memberikan kita motivasi ya untuk menjalani kehidupan kita. Dan Bunda Maria, ibu dari Yesus, adalah sosok yang penting dan relevan bagi kita sebagai orang Katolik terutama untuk meneladani apa yang menjadi sosok dan pribadi seorang Bunda Maria. Di bulan Mei ini bagi Gereja Katolik sendiri memperingati bulan Mei sebagai bulan Maria, di mana kita selama sebulan penuh akan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Yesus Kristus putranya melalui Bunda Maria sendiri. Dan menarik bahwa bacaan yang kita ambil sesuai dengan tema yang kita angkat, yakni Maria Teladan Umat Beriman. Nah, sesuai dengan apa yang telah dibacakan dan kita dengarkan bersama tadi, Romo, bisa Romo tolong ceritakan kepada kita semua dan jelaskan kepada kita tentang apa yang menjadi
hal penting dalam bacaan itu sesuai dengan konteks dan maknanya yang terdapat dalam bacaan di Injil Lukas. Iya, kita mendapatkan bacaan dari kisah Maria mengunjungi Elizabeth. Dan ini terdapat dalam Injil Lukas, dan Injil Lukas sendiri merupakan Injil yang sering disebut Injil yang memuat banyak cerita tentang kaum perempuan. Ya, ini berbeda dari Injil-Injil yang lain. Injil Lukas lebih banyak cerita tentang kaum perempuan, ya, terutama di dalam bacaan kita, di dalam awal-awal Injil Lukas, Maria ditampilkan. Dan itulah kekhasan dari Lukas, dia menampilkan kisah secara detail dan sangat menarik. Mulai dari Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, sampai kemudian Maria nanti mencari Yesus di Bait Allah ketika Yesus berjalan di Yerusalem, dan di sana dia ketinggalan atau hilang. Dan hari ini kita mendapat bacaan tentang Maria pergi ke Elizabeth, mengunjungi Elizabeth yang sudah mengandung, yaitu dikatakan oleh malaikat Gabriel, saudaramu Elizabeth yang sudah tua dan mandul, ya sekarang dalam usia 6 bulan kandungannya. Jadi Maria pergi mengunjungi ke Elizabeth, berkunjung di sana, ya, dan kemudian terjadilah bahwa Maria berjumpa dengan Elizabeth. Dan terjadi di sana satu perjumpaan dua wanita yang terpilih, wanita yang sungguh-sungguh terpilih oleh Allah, ya. Tetapi bukan cuma dua wanita yang bertemu, tetapi juga 4 orang, karena di dalam kandungan masing-masing ada, ya, sosok yang ditunggu-tunggu, Yohanes dan juga Yesus. Dan disitulah lalu kemudian menjadi perjumpaan yang menarik. Ya, semua saling bertukar salam, dan ada beberapa pokok iman yang bisa kita lihat di sana. Oke, baik. Menarik sekali ya pemirsa tentang bacaan yang kita bacakan tadi, Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, yang menjadi menarik juga dalam kalimat dalam bacaan tadi, Romo, di ayat 42 sampai 43 yang berbunyi, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan tentunya kalimat ini mengingatkan saya, Romo, pada doa Salam Maria yang biasanya kita ucapkan setiap hari mungkin, atau bahkan juga dalam bulan ini secara khusus, ya. Benarkah ayat ini dan doa ini ada dalam Salam Maria berkaitan satu sama lain? Iya, benar sekali. Jadi memang doa Salam Maria disusun, dibentuk, ya, berdasarkan ayat-ayat kitab suci, ya. Doa Salam Maria adalah doa yang sangat biblis, sangat kitab suci. Dan kalau kita lihat, ya, di dalam bait pertama Salam Maria itu isinya adalah salam, ya, kedua salam. Yang pertama dari malaikat Gabriel, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dan yang kedua adalah salam yang berasal dari mulut Elizabeth ketika bertemu, ya. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah tentu buat tubuhmu Yesus adalah tambahan kemudian. Dan doa Salam Maria itu muncul kira-kira tahun 1050, ya, sebagai bentuknya yang sekarang. Ya, tentu devosi kepada Bunda Maria sudah ada lebih dahulu, ya. Sapaan-sapaan kepada Bunda Maria sudah ada lebih dulu, tetapi sebagai bentuknya sekarang itu muncul kira-kira tahun itu, yaitu ketika dalam puncak-puncak masa devosional itu orang ingin juga memberi seruan kepada Maria, dan diambillah dua, ya, salam yang seringkali yang sangat penting yang ada di dalam kitab suci, ya, begitu. Sehingga memang sungguh-sungguh Biblis, berkaitan. ya, berkaitan. Oke, baik Romo. Lalu untuk bait yang keduanya,
yang berbunyi Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Apakah kata-kata ini atau kalimat ini juga mempunyai landasan biblis atau bisa dikatakan kalimat ini berasal dari kitab suci itu sendiri? Ya, jadi kata-kata Elizabeth tadi ya, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku berkenan mengunjungi aku. Elizabeth itu mengucapkan itu dari Roh Kudus ya. Dia tidak mengucapkan dari pikirannya sendiri. Mungkin sebelumnya dia juga belum kenal atau belum tahu bahwa Maria menerima kabar malaikat dari Gabriel lalu kemudian mengandung. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, lalu kemudian Elizabeth bisa mengucapkan sebuah kalimat iman yang sangat istimewa, Ibu Tuhanku. Dan kita lalu kemudian di dalam Salam Maria bagian kedua ada Santa Maria Bunda Allah. Ya, Santa Maria Bunda. Nah, seruan Bunda Allah ini nanti memang menjadi pokok iman gereja ya, nanti baru ditetapkan tahun 431 ya. Jauh sebelum Salam Maria sudah ada pernyataan iman Maria adalah Bunda Allah. Itu dalam Konsili Efesus tahun 431 ya, di mana dikatakan bahwa Maria memang yang dikandung oleh Maria sungguh-sungguh Tuhan, yaitu Allah Putra yang berkenan menjadi manusia. Dan Maria adalah ibu dari Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dan itulah sebabnya Maria layak disebut sebagai Bunda Allah. Dan itu memang juga dasarnya dari kitab suci. Oke, baik Romo. Tadi Romo sudah menjelaskan banyak tentang Bunda Maria ya. Lalu bagaimana Romo pandangan gereja atau bagaimana sosok Bunda Maria itu sendiri dalam tradisi kita, tradisi gereja Katolik itu? Ya, dalam gereja Katolik Maria tentu adalah manusia ya, bukan Tuhan ya, bukan seperti di dalam mitos-mitos Yunani ibunya Allah begitu. Lalu dia juga Allah. Tidak, Maria tetap manusia biasa. Hanya dia adalah juga seorang wanita yang dipilih oleh Tuhan di dalam konteks karya penyelamatan. Maria dipersiapkan, dipilih Allah sejak dalam kandungannya untuk menjadi ibu sang penyelamat. Karena itu sejak dalam kandungan dikatakan Maria penuh rahmat. Ya, dikatakan dalam Salam Gabriel, Maria adalah penuh rahmat. Ia sudah dibantu ya, dilindungi oleh Tuhan ya. Kita percaya bahwa Maria juga dilepaskan dari beban dosa asal dan dengan demikian lalu kebebasannya dimurnikan. Tetapi juga Maria sebagai yang seperti itu adalah wakil dari manusia. Allah menginginkan keselamatan dan dia minta juga tanggung jawab dari manusia, sehingga dia memilih Maria ya, dalam kerjasama dengan Maria, keterbukaannya itulah Allah bekerja hadir sebagai penyelamat dalam diri Yesus. Jadi Maria seringkali dalam hal ini dibandingkan dengan Hawa dalam cerita Adam dan Hawa. Ya, kalau Hawa tidak taat, Hawa mencari yang lain, maka Maria fokus pada Yesus. Nah, disinilah gereja memandang Maria dengan penuh kekaguman, yang Maria yang selalu ikut Yesus, Maria yang berjalan bersama dengan Yesus, Maria yang ada di bawah salib Yesus, ya, Maria juga berdoa ya di dalam persiapan Pentakosta. Itulah Maria yang dikagumi oleh Tuhan. Oke, baik Romo. Kita akan melanjutkan pemirsa perbincangan dan permenungan kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Warta Kasih Katolik. Sekali minum air ais enak nggak sih? Ini pesanannya. Makasih mas. Kasih mas. Sama. Aduh, memang kalau lagi capek-capek begini air ais paling enak forse hilang aus. Mar kalau kita siman lebih pilih air hangat karena lebih nyaman sih buat di tenggorokan. Iyo, memang dari dulu kita pakai kebiasaan begini, no.
Mar selain bagus for kesehatan, dan ini memang kita pilihan. Iya sih, memang beda orang sih beda pilihan, beda kebiasaan juga. Cuma kita salut sih, di orang pertemanan orang nggak pernah memperdebatkan hal kecil begini. Kan persahabatan menghargai perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Warta Kasih Katolik, tentunya dengan tema atau topik permenungan yang sama, yakni Maria Teladan Umat Beriman. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang apa yang Pastor jelaskan, bagaimana sosok Bunda Maria itu sendiri dalam tradisi Gereja Katolik. Dia adalah manusia dan dia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan seorang penyelamat, ya Romo, yakni penyelamat kita Yesus Kristus. Dan yang hal selanjutnya, Romo, kadang-kadang kita sebagai orang Katolik ada kesan bahwa Maria adalah tokoh penyelamat kedua setelah Yesus Kristus. Karena Maria menjadi ciri khas dari Gereja Katolik. Tentunya kita bisa melihat ada devosi-devosi yang sangat banyak kepada Bunda Maria, doa-doa yang kita panjatkan kepada Bunda Maria, yang membuat mungkin teman-teman kita yang ada di sebagai bukan orang Katolik memandang bahwa Gereja Katolik terlalu mendewakan Bunda Maria mungkin, atau ada hal-hal atau kata-kata seperti itu. Dan Romo, lalu itu juga bisa dilihat dari bagaimana Paus kita yang baru saja meninggal dunia, Paus Fransiskus, dia sangat menekankan atau sangat memberikan perhatian khusus kepada Bunda Maria dari devosi-devosinya dan apa yang dia doakan selama ini. Bahkan perjalanannya dia mau untuk memulai perjalanan apostoliknya ke berbagai belahan dunia, dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bunda Maria. Bagaimana tanggapan Romo tentang hal ini? Apakah pandangan itu benar bahwa Bunda Maria adalah sebagai penyelamat kedua setelah Yesus Kristus? Ya, tentu tidak benar kalau dia dikatakan sebagai penyelamat yang kedua, ya. Iya. Memang Bunda Maria sangat penting di dalam Gereja Katolik, tetapi yang penyelamat kita adalah Yesus Kristus, ya, satu-satunya penyelamat, ya. Bukan, ya, kalau lebih luasnya adalah Yesus bersama dengan Allah Tritunggal, ya, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dan kemudian dia mengutus putranya, sabdanya ke dunia, dan di sanalah Allah hadir, ya, di dalam sabdanya yang telah menjelma menjadi manusia dan kemudian menyelamatkan kita, ya. Allah juga mengutus kemudian rohnya sendiri, ya, supaya membantu kita, hati kita dibentuk dan kemudian masuk di dalam
keselamatan yang tidak lain adalah persatuan kita dengan Allah sendiri. Jadi Bunda Maria bukan penyelamat ya, tetapi Bunda Maria adalah ibu yang khusus, yang terpilih, yang memang sangat dekat dengan perjalanan penyelamatan Allah ini. Ya, sehingga dia boleh dikatakan sebagai murid yang mengerti Tuhan Yesus, yang mengerti Allah dengan sungguh-sungguh, yang lalu kemudian bisa menjadi pendamping kita ya, bagaimana kita beriman, ya bagaimana kita berdoa ya. Ingat pada peristiwa di Kana itu terjadi ya, Maria mengerti ya apa yang menjadi persoalan perkawinan di Kana pada waktu itu, tidak ada anggur, kekurangan anggur ya, dan Maria membawa persoalan ya, dunia ini kepada Yesus, dan itu dibuat dalam tradisi Katolik. Kita percaya bahwa Maria terus melakukan tugasnya ini ya, Maria membawa kita ya, membawa doa-doa kita, mendampingi kita ya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, itulah lalu kemudian ya ini juga salah satu unsur feminitas ya di dalam gereja Katolik ya, bahwa juga peran seorang ibu penting, peran seorang seperti Maria ini penting ya, dan lalu kemudian dia ya menjadi memang gambaran dari gereja ya. Ingatlah, gereja kadang-kadang disebut sebagai bunda gereja ya, sebagai seorang yang memperhatikan ya Allahnya ya. Seringkali juga bunda gereja disebut dengan mempelainya. Nah, dalam sosok wanita ini kita bisa melihat perbandingan, dan itulah sebabnya Maria sebagai tokoh yang konkret dalam karya penyelamatan selalu diundang oleh gereja ya, untuk mendampingi gereja ya. Kalau misalnya Paus berdoa sebelum perjalanannya, kita juga berdoa ya di dalam perjalanan hidup kita ya. Setiap saat kita membuat novena, berdevosi, itu adalah karena kita ingin mengundang Maria masuk di dalam hidup kita, bukan sebagai yang menyelamatkan, tetapi sebagai penolong untuk mengantarkan kita kepada Sang Juru Selamat ya. Seringkali ada ungkapan per Mariam ad Yesum ya, melalui Maria menuju Yesus. Jadi kita dibantu oleh Maria untuk datang dekat dengan Yesus, mendengarkan sabdanya ya, dan juga kita sering ini ya. Maria memang penting dalam gereja karena di dalam liturgi gereja, dalam doa-doa ya, Maria sering disebut, bahkan di dalam dokumen-dokumen gereja ya. Kalau misalnya ada pernyataan khusus, misalnya tahun ini tentang pengharapan atau kapan saja tentang Maria, gereja bicara apa ya, lalu kemudian dihubungkan ya, Maria sebagai terang misioner, Maria sebagai penolong kita di dalam mencintai lingkungan ya. Gereja selalu menyerukan ya semua permohonannya yang dengan bantuan dari Bunda Maria ya, karena begitu juga ya, ini Tuhan memberikan kepada kita ibunya sendiri untuk menjadi ibu kita. Oke, baik Romo. Dan hal penting itu juga bisa sangat konkret kita bisa lihat sekarang ya Romo, bahwa di bulan Mei ini kita memperingati bulan ini sebagai bulan Maria kan. Oke, baik Romo. Dan kemudian Romo, di dalam gereja Katolik sendiri kita mengenal banyak sekali dogma-dogma, terlebih khusus dogma tentang Maria. Misalnya dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Gitu Romo. Apa pentingnya dogma ini bagi gereja itu sendiri? Apakah memang itu penting, dan apa relevansinya atau maknanya yang harus kita petik dari ajaran ini, ajaran iman ini sebagai seorang Katolik, sebagai umat? Iya, jadi dogma apa sih? Dogma adalah pernyataan resmi gereja tentang satu kebenaran iman yang dipercaya sebagai pernyataan wahyu. Jadi dianggap memang ini kebenaran yang sungguh-sungguh dapat dan harus dipercaya ya. Dan itu muncul dari perenungan gereja ya, seringkali berdasarkan kitab suci ya, dan muncul di dalam perjalanan gereja, di dalam mereka merenungkan ya, terus berjalan menuju ke Tuhan, dan seringkali lalu kemudian ada pernyataan-pernyataan ini. Dan itu dinyatakan oleh gereja baik melalui konsili atau juga boleh dinyatakan oleh Paus ex cathedra ya, di dalam satu kekuasaan Paus yang penuh sebagai pemimpin gereja. Nah, untuk dogma Maria
ada 4 ya yang terkenal ya. Selain itu ada doktrin-doktrin yang lalu kemudian ada muncul dari devosi, ada juga gelar-gelar ya yang tidak dogmatis tetapi juga dihayati oleh orang Katolik ya. Nah, dogma Maria itu ada 4. Jadi pertama dogma Maria Bunda Allah. Itu dicetuskan di dalam Konsili Efesus tahun 431. Yang kedua adalah dogma Maria selalu perawan. Itu dalam Konsili Lateran ya tahun 649 itu ditetapkan ya bahwa Maria adalah tetap perawan sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan ya Maria perawan. Lalu yang ketiga dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu mau mengatakan bahwa Maria sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan dibebaskan dari dosa asal, dikandung tanpa dosa. Itu karena apa? Karena Tuhan seperti juga sudah dikatakan di dalam Yesaya sudah mengenal sejak kita di dalam kandungan, sudah memelihara kita, sudah menulis ya, hidup kita ya di dalam telapak tangannya. Ya, Yesus juga Allah pasti juga kepada Maria yang akan dipersiapkan menjadi bundanya, dipersiapkan seperti itu. Itu keyakinan dari gereja. Lalu yang keempat adalah tadi yang dogma terakhir tadi 1854 ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-9. Lalu kemudian ada dogma tahun 1950 Paus Pius ke-12 itu menyatakan Maria setelah kematiannya dia diangkat ke surga ya, Maria Assumpta, dia diangkat ke surga dengan seluruh badannya, jiwa dan badannya ke surga. Jadi Maria tidak dibiarkan oleh Allah membusuk di tanah ya, dan dia diangkat sesudah kematiannya ke surga. Itu kepercayaan kita. Ya, apa hubungannya dengan keselamatan? Dogma-dogma. Dogma itu adalah pernyataan wahyu yang tentu berguna bagi keselamatan kita. Jadi dengan adanya penetapan tentang Maria, jadi kita juga yang orang beriman yang belajar juga dari Maria, kita juga bisa mengharapkan seperti itu ya, apa yang terjadi di dalam inkarnasi ya, bahwa seorang yang percaya dimurnikan, dibersihkan ya, begitu juga orang-orang percaya boleh bergantung. Lalu kemudian masa depan kita ya yang diangkat ke surga itu adalah antisipasi dari masa atau nasib kita sebagai orang beriman, bahwa kita akan masuk ke surga. Ya, dan ya kebetulan juga ada banyak santo-santa yang tubuhnya tidak hancur ya, itu salah satu ya, salah satu saja dari tanda kesucian. Tidak selalu hanya itu ya. Jadi tapi begitu kita bayangkan Maria yang suci begitu, pasti dia akan masuk surga. Nah, siapapun yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti Dia, kita punya jaminan masuk surga ya, karena begitu juga sudah ditunjukkan Tuhan melalui Bunda Maria. Iya Romo, wow luar biasa sekali ya Romo, 4 dogma ini yang tadi Romo sebutkan per tahun-tahunnya sudah sangat lama sekali yang kita hayati sampai dengan sekarang. Berarti memang sangat penting juga untuk selalu memperbaharui pengertian iman kita tentang dogma ini, apalagi dogma tentang Maria ya, yakni Ibu Yesus kita sendiri. Lalu kita lebih dalam tentang tema yang tadi kita sebutkan di awal tentang Maria, teladan umat beriman, Romo. Sebenarnya apa yang menjadi yang bisa kita teladani dari sosok seorang Bunda Maria ini sebagai orang Katolik tentunya, begitu? Iya, ya tentu banyak sekali ya. Iya. Jadi ada pepatah dalam bahasa Latin, De Maria numquam satis, tentang Maria kita tidak pernah akan selesai ya, begitu. Tidak pernah kita cukup ya. Kenapa? Karena begitu banyak. Ya misalnya kita bisa sebut beberapa ya. Yang pertama tentu dia seorang yang beriman. Jadi tentu dia seorang beriman nyata bahwa dia mengenal sejarah keselamatan, sejarah dari Abraham ya, bagaimana karya Allah di dunia ya, bagaimana dia memilih orang-orang yang lemah ya, lalu kemudian mengangkat ya, mungkin itu kita lihat ya di dalam Maria memuji Tuhan dalam Magnificat ya, Maria sungguh-sungguh mengenal karya keselamatan itu. Mungkin itu yang pertama ya, Maria sebagai
orang yang beriman ya, kita teladani itu. Itu yang pertama. Iya, baik Romo. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Warta Kasih Katolik. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Terima kasih pemirsa telah bersama-sama dengan kami dalam Warta Kasih Katolik, tentunya dengan tema yang akan kita renungkan bersama, yakni Maria Teladan Umat Beriman. Tadi Romo sudah menjelaskan hal yang pertama, yang apa yang harus kita teladani dari Bunda Maria sendiri. Ya, mungkin ada juga yang bisa ditambahkan tentang hal ini ya Romo. Apa sih yang bisa kita teladani sesuai dengan tema kita yang kita renungkan dari Bunda Maria itu sendiri? Iya, jadi kalau kita sebut Maria adalah teladan orang beriman, ya, pertama memang Maria berusaha menumbuhkan imannya. Ya, tentu dia termasuk putri-putri Israel yang selalu membaca kitab suci, mencoba merenungkan kitab suci, merenungkan Allah, ya, merenungkan bagaimana karya Allah, kadang-kadang meninggikan, kadang-kadang menurunkan, tetapi Allah yang selalu memberikan kepada umatnya cinta kasihnya, yaitu iman yang itu. Itulah sebabnya lalu kemudian ketika Maria menerima kabar gembira, dia lalu kemudian bisa menerimanya. Ya, meskipun belum tahu apa yang akan menjadi nasibnya kelak, tetapi Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Yang kedua kita bisa teladan Maria adalah kepeduliannya sebagai saudara. Ya, jadi segera dia bergegas menuju ke tempatnya Elizabeth dengan perjalanan yang tidak dekat, ya, cukup jauh dia datang ke sana, peduli tinggal di sana, membantu Elizabeth, ya, bukan cuma 1-2 hari tetapi sampai melahirkan, sampai nanti Yohanes dilahirkan dan kemudian Maria baru kembali. Jadi cukup lama Maria memang care, memperhatikan, dan itu nampak juga di dalam misalnya kisah perjamuan di Kana yang Maria hadir, ada di antara undangan, ada juga, ya, kata ada selalu berarti bukan cuma nampak tetapi berpengaruh, terlibat, dan itulah Maria.
Jadi kepedulian. Jadi kita bisa belajar dari Bunda Maria yang peduli, ya. Itulah sebabnya kita minta dia peduli pada kita, mendoakan kita. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari Maria tentu adalah bagaimana dia bertahan, ya, di dalam kesetiaan, kesabaran, ya. Maria bukan seorang wanita yang lalu kemudian karena dipilih lalu kemudian jadi manja, tidak. Maria bertanggung jawab dengan keterpilihannya itu, lalu dia menjadi ibu, mengalami harus mengungsi ke Mesir, harus lari dari pengejaran orang-orang yang pada waktu Yesus kecil itu, ya, sampai kemudian akhirnya kita lihat kesabaran, kesetiaan Maria itu di dalam saat Yesus disalibkan, Maria ada di sana. Itulah, ya, mungkin bisa menjadi beberapa contoh saja. Tentu ada yang lain, ada orang mengaitkan Maria dengan wanita yang penting, ya, untuk satu kemandirian, ya, di dalam konteks feminis, ya, teologi feminis itu Maria adalah contoh wanita yang mandiri, ya, wanita yang sungguh-sungguh punya visi untuk keselamatan dan sebagainya. Tetapi juga Maria seorang wanita ibu yang sungguh-sungguh. Iya, baik Romo. Lah, ya tentunya banyak sekali teladan yang bisa kita teladani dari sosok Maria itu sendiri. Bagi saya juga Bunda Maria itu sangat penting, ya Romo, dalam membimbing sebagai ibu, sebagai bunda dalam kehidupan secara pribadi untuk meneruskan doa-doa yang kita panjatkan, permohonan segala apa yang kita wujudkan dalam doa-doa kita kepada Yesus Kristus. Dan Romo, jika kita kembali dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi bersama, ada hal yang menarik tentang kisah kunjungan Maria dan kepada Elizabeth. Dan sepertinya dalam bacaan itu kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Elizabeth sendiri juga belum mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Romo. Ya, dan Maria juga kaget ketika mendengar bahwa mendengar sapaan balik yang diberikan oleh Elizabeth. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Romo? Sebagai sebuah kisah yang sangat-sangat menarik dan membuka jalan bagi pengertian kita bahwa dari sinilah mulailah kita sudah mengenal bahwa Kristus akan lahir, sudah ada di dalam bagian dari tubuh Maria itu sendiri. Ya, saya kira pertanyaan yang bagus, ya. Jadi Maria nampak sebagai Maria wanita yang penuh Roh Kudus. Itulah Maria yang sejak dia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia menjadi Maria yang berjalan dalam Roh Kudus. Dan itu lalu kemudian yang membuat Maria mengetahui rencana Allah, ya. Maria mencoba juga berpasrah, ya. Maria juga menjadi murid Yesus dalam arti tertentu, ya, karena dia juga kadang-kadang bertanya, ya, Yesus ini, ya, kalau dia mengatakan aku harus tinggal di rumah Bapakku, apa maksudnya? Ya, Maria tentu juga punya banyak pertanyaan. Maria yang dengan, saya kira dengan Roh Kudus ini lalu kemudian dia mencoba memahami, ya, ketika dia disapa seperti itu oleh Elizabeth, tentu dia lalu bertanya apa ini artinya, ya, apa ini artinya? Seperti Maria bertanya juga kepada malaikat, ya, apa artinya salam itu? Dan begitulah lalu kemudian Maria menjadi seorang wanita yang berdialog dengan Roh Kudus, ya. Jadi saya kira Maria ketika mendapat sapaan dari Elizabeth itu dia juga terkejut, tapi juga bahagia, ya. Bahagia kenapa? Karena dia melihat Elizabeth sebagai orang yang beriman juga, ya, sebagai tantenya atau sepupunya, ya, yang sangat memperhatikan dia, yang care, yang mau terlibat solider dengan dia. Maria tidak mau menutup rahasia misteri yang dihadapinya itu sendirian, tapi dia melihat Tuhan menyiapkan dia, menyiapkan seorang seperti Elizabeth yang mengerti dia. Ya, tentu itu nanti di dalam 3 bulan itu cerita dua wanita yang sharing tentang iman dan sebagainya itu pasti ada di antara pertemuan itu. Dan Maria juga melihat itu, ya, dan menyerahkan pada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan membantu Maria di dalam mempersiapkan segala-galanya dengan memilih, ya, Yosef, ya, yang akan menjadi suaminya, pendampingnya di dalam tugas ini. Boleh dikatakan intinya adalah Maria pastilah
orang yang penuh Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus ya, dan dari situlah kemudian nanti sesudah kebangkitan, sesudah kenaikan Yesus di surga, Maria akan menjadi pendamping para murid ya di dalam menantikan Roh Kudus. Maria mengerti caranya dan Maria tahu bagaimana kita berdoa mohon Roh Kudus. Iya, baik. Ya. Dan tentunya sikap Maria yang membiarkan dirinya itu menerima panggilan dari Roh Kudus ini untuk mengandung putranya yakni Yesus Kristus, tentunya kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan Maria juga bersama dengan Yusuf memiliki atau mengandung perjalanan yang sangat luar biasa hebatnya, rintangannya ya Romo. Dan kemudian dari sikap Bunda Maria sendiri, bagaimana dia berpasrah dan memberikan seutuhnya dirinya segala pergumulan yang dia rasakan kepada Tuhan, tentunya Tuhan Allah. Bagaimana kita sebagai umat menanggapi dan juga memaknai apa yang bisa kita pelajari dari sikap Bunda Maria ini ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita semua tahu dalam bacaan yang kita baca tentang Maria, dan ketika kita menyaksikan dan membacakan juga bacaan tentang bagaimana waktu Yesus menghadapi penderitaannya untuk disalibkan. Begitu Romo. Iya, jadi nah sebenarnya Maria bisa menjadi teladan ibu yang baik ya. Jadi Maria di dalam jalan salib kan Maria yang sangat berani. Ya, di tengah orang-orang yang menolak menolak Yesus ya, lalu kemudian menyalibkan dia ya, Maria hadir di sana, lalu kemudian masuk ya, bahkan sampai berdiri di bawah kaki salib. Ya, Maria seorang ibu yang setia, yang bagi dia bisa ya, bagi kita bisa menjadi teladan, ibu yang tidak menolak anaknya, ibu yang setia sampai penderitaan, sampai akhir ya, ibu yang tahu bahwa kalau anaknya menderita, anaknya akan sangat bahagia kalau didampingi. Dan saya kira kita bisa belajar dari ibu yang setia. Yang pertama kesetiaan, yang kedua kekuatan. Ya, dulu ada satu himne yang namanya Stabat Maria. Maria berdiri di mana? Di bawah salib. Ya, meskipun penderitaan berat, Maria tetap berdiri di sana. Ya, apa yang dikatakan oleh Simeon, ramalan Simeon tentang salib, pedang yang akan menusuk hatinya itu terbukti, dan Maria menanggungnya. Dia menyerahkan hatinya yang disatukannya dengan hati Yesus. Maka di dalam devosi kita kadang-kadang ada hati Maria ya, hati Maria yang disatukan dengan hati Yesus, hati yang terbuka ya, hati seorang ibu yang tegar, yang siap menderita bersama dengan anaknya. Saya kira ini bisa menjadi teladan yang baik untuk ibu, untuk tegar ya, bahkan setia di dalam setiap penderitaan. Oke, baik. Luar biasa ya apa yang bisa kita teladani dari sosok Bunda Maria, terlebih khusus kepada para pemirsa, ibu-ibu yang ada di rumah. Bahkan kita juga sebagai orang muda, para perempuan di luar sana yang kuat-kuat ya Romo, terutama perempuan-perempuan Katolik. Nah, dari penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Bunda Maria itu sendiri, dari dalam kitab suci kita mengenal juga akhirnya ada 7 duka cita Maria. Apakah Pastor bisa menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu 7 duka cita Maria? Ya, ada satu devosi yang memusatkan perhatian pada bagaimana Maria masuk di dalam penderitaan ya. Lalu kemudian sampai kemudian penderitaan itu bukan cuma pada waktu Yesus disalib, tetapi sudah ya pada waktu awal. Dan dari situ ya, devosi itu tidak dimaksudkan supaya kita bersedih-sedih, tetapi meneladan Maria di dalam penderitaan-penderitaannya. Dan momen-momen penderitaan itu dihitung sesuai dengan kesaksian Injil ada 7 ya. Jadi misalnya Maria mungkin menderita ketika Simeon sudah menubuatkan bahwa dia akan ditikam dengan pedang. Maria tentu sebagai ibu yang masih muda pada waktu itu kaget ya. Aduh, ini ya. Pertama, yang kedua, Maria harus lari ke Mesir sebagai seorang ibu yang masih muda dengan anaknya, cepat-cepat dia harus lari ke sana. Itu kedukaan Maria. Yang ketiga,
Ketika Yesus hilang di bait Allah, Maria tentu bersedih. Ya, dia mencari bersama dengan Yosef, lalu kemudian menemukan Maria di sana. Dan kemudian yang keempat adalah Maria bertemu Yesus di perjalanan ke Kalvari. Itulah yang kita renungkan di dalam jalan salib. Maria tentu sedih melihat Yesus yang memanggul salib. Lalu kemudian Maria berdiri di bawah kaki salib. Yang kelima, dan ketika Maria menerima Yesus yang sudah menjadi jenazah, itu juga kesedihan dari Maria. Dan akhirnya ketika Yesus dimakamkan. Ketujuh itu direnungkan sebagai momen-momen penting dari duka, tetapi dari sana kita belajar Maria adalah seorang ibu yang normal, yang setia sampai akhir, ya, dan duka citanya itu nanti akan menjadi jalan kemenangan. Dan itulah ya, kita kalau mau ikut Maria, kita juga bisa belajar banyak. Oke, lalu Romo dan juga para pemirsa yang ada di rumah, kita masih akan berbincang-bincang tentang tema yang akan kita permenungkan pada hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Greti Tumilaar, dan jangan kemana-mana, tetap dalam Warta Kasih Katolik. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Warta Kasih Katolik, dan tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Romo kepada kita tentang Bunda Maria, bagaimana teladannya, lalu bagaimana keterkaitan tema dan yang kita renungkan pada hari ini dengan bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk menutup segmen kita di hari ini, Romo, mungkin bisa masih ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa Romo berikan pemahaman bagi kita semua tentang mengapa banyak orang Katolik itu memohon perantaraan Bunda Maria untuk doa-doa kita kepada Yesus Kristus.
Iya, baik. Jadi saya kok merasa mengapa kita berdoa? Karena kita merasa bersyukur punya ibu. Ya, kita bersyukur punya ibu di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan persiaran kita. Ya, kita mempunyai juga ibu yang bukan hanya ya, ibu itu tidak banyak bicara ya. Ibu dia punya hati ya. Kalau namanya ibu itu kita selalu penekanannya adalah hatinya, hatinya yang baik, hati yang mencoba memahami. Ya, seorang ibu yang berusaha, yang selalu berusaha memahami, ya, bagaikan jantung di dalam tubuh manusia yang memompa oksigen, yang memberikan kepada kita kesegaran. Dan saya merasa perjalanan gereja Katolik ya, ketika merenungkan ibunya Maria ini, dia seperti itu ya. Dan melihatnya bagaimana mungkin ketika disalib Yesus mempercayakan ibunya itu kepada muridnya. Dan itu dimengerti di dalam tafsiran gereja Katolik, itu dia tidak hanya menyerahkan kepada murid untuk dijaga, tetapi juga menyerahkan Maria kepada seluruh gereja, pengikut-pengikut Tuhan. Dan diminta kita bukan hanya diserahkan tapi dibelajar. Dan begitu sebaliknya, Maria lalu seringkali kita sebut sebagai Bunda Gereja. Dan saya kira itu anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada saat detik-detik kematiannya itu, memberikan kepada kita seorang ibu. Nah, disinilah kita ya sebagai orang yang belajar beriman, kita berdoa ya, mohon Bunda Maria membantu kita. Ya, doakanlah kami yang berdosa ini ya, karena kita juga seringkali dosa-dosa kita membuat permohonan kita tidak murni. Ya, nah, kita minta supaya Bunda Maria menguatkan doa-doa permohonan kita. Dan saya rasa itu satu syukur yang indah yang kita miliki, yang selalu kita ulang-ulang baik dengan doa rosario, novena, ataupun apa saja dengan seruan-seruan kecil. Ya, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Dan itu saya kira menarik. Mengapa? Ya, itu satu privilege ya seorang anak kepada ibunya. Dan ya, tentu tidak dikatakan apakah harus. Ya, mungkin bukan dalam arti itu harus pertanyaannya ya. Tapi bahwa kita bersyukur ya, orang bersyukur itu tidak seringkali tidak ditanya apakah harus ya. Tetapi dengan gembira kita melaksanakannya. Jadi dalam syukur itulah gereja Katolik memohon pertolongan Bunda Maria ya untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Yesus. Tentu Tuhan lebih dekat, tentu Tuhan dekat, tapi dengan bantuan Bunda Maria kita bisa berkembang di dalam iman lebih. Iya, wow, luar biasa sekali ya pemirsa perbincangan dan permenungan kita pada hari ini. Dan tentu pesan yang bisa kita ambil dari sepanjang perbincangan kita pada hari ini adalah taat dalam penderitaan sampai akhir seperti Bunda Maria yang menjadi teladan bagi kita orang Katolik dan seluruh umat beriman di manapun kita berada. Dan pastor serta permisa yang ada di rumah, tak terasa kita telah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Dan maka untuk menutup acara kita pada hari ini, kita mempersilakan kepada Romo untuk membawa kita dalam doa serta berkat penutup. Para pemirsa di rumah, mari kita sekarang sebagai penutup acara yang khusus ini, kita berdoa Salam Maria. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Tuhan, terima kasih atas acara ini, atas penyertaan-Mu. Bantulah kami untuk memahami misteri iman bersama dengan Bundamu Perawan Maria. Tuhan, terima kasih dan berkatilah umat-Mu baik di studio maupun di rumah masing-masing dengan berkat-Mu
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo, terima kasih banyak telah hadir bersama-sama dengan kita di studio ini, memberikan banyak pengetahuan iman kepada kita semua. Dan terima kasih juga terlebih khusus kepada para pemirsa yang telah dengan setia menonton acara kita pada hari ini, serta semua kru yang telah bertugas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara Warta Kasih Katolik berikutnya. Dan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.